Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah Ayun di pembelajaran tematik mata pelajaran. Pelajaran yang kita pelajari kali ini adalah masih tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, di muatan IPS, yaitu tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara Asia Tenggara. Materi ini adalah kelanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari 5 negara di negara Asia Tenggara. Sekarang kita melanjutkan negara yang lainnya. Anak-anakku, negara yang keenam yang kita pelajari sebagai negara anggota atau negara di Asia Tenggara adalah negara Vietnam. Demikian ya, itu adalah gambar dari bendera negara Vietnam. Kita tahu Vietnam beribu kota Hanoi, dengan bahasa resmi adalah bahasa Vietnam, pemerintahan negara komunis. Kemudian penampakan alam utamanya, di mana wilayah negara Vietnam terdiri atas 3 kesatuan, yaitu Tonkin, Chongqing Cina, dan Annam. Di mana ketiga wilayah ini, di mana Tonkin merupakan dataran delta Sungai Merah yang berpusat di Hanoi, Chongqing Cina wilayah delta Mekong dan pusatnya di Saigon, dan dataran tinggi Annam berpusat di Hue terletak di tengah. Keadaan alam secara umum terdiri dari bukit, gunung, hutan, dan dataran rendah. Dataran tinggi Yunnan, dataran tinggi Annam, dan delta Sungai Merah. Keadaan sosial negara Vietnam. Vietnam memiliki 59 provinsi dan 5 kota madya yang dikontrol langsung oleh pemerintahan pusat dan memiliki level yang sama dengan provinsi. Sebagian besar penduduk dari Vietnam adalah beretnis Kinh dengan agama mayoritas Buddha dan mata uang adalah Dong. Negara yang ketujuh adalah Kamboja. Nah, demikian gambar dari bendera negara Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh. Bentuk negara adalah kerajaan, bahasa resmi Khmer, Perancis, dan Inggris, serta mata uang riel Kamboja. Keadaan geografis, sebagian besar wilayah Kamboja adalah dataran rendah dan dataran tinggi. Terdapat dataran lagustrin hasil bentukan danau Tonle serta sungai Mekong, sungai terbesar yang melewati Kamboja, Vietnam, dan Laos. Penduduk sebagian besar suku Khmer, Vietnam, dan Tionghoa. Agama mayoritas adalah agama Buddha. Keadaan sosial atau kondisi sosial di negara Kamboja, di mana Kamboja adalah merupakan negara kerajaan yang merupakan negara monarki konstitusional, merupakan bekas negara jajahan Prancis dan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina. Penduduk sebagian besar suku Khmer. Kemudian gunung tertingginya adalah Gunung Phnom Aural dengan ketinggian 1813 meter. Kamboja mengalami penderitaan selama perang Indochina. Akhir tahun 70-an setelah Vietnam memenangkan peperangan di dalam negerinya, lalu menyerbu Kamboja dan mengusir Khmer Merah sejauh mungkin dari ibu kota. Perekonomian didominasi oleh bidang pertanian. Jadi negara Kamboja ini merupakan negara yang mengalami perang saudara ya dengan negara tetangganya sendiri, yaitu Vietnam. Negara berikutnya adalah negara Laos. Nah, demikian ada gambar dari bendera negara Laos. Kita tahu Laos beribu kota Vientiane, bahasa resmi Laos atau Lao, pemerintahan negara komunis. Kenampakan alam, wilayah Laos tidak memiliki laut dan garis pantai.
dan dikelilingi daratan negara Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Cina. Julukan dari Laos adalah The Landlocked Country atau negara terkunci, karena negara Laos ini tidak memiliki garis pantai atau tidak memiliki laut. Memiliki hutan lebat dan gunung-gunung yang tinggi, salah satunya adalah Pho Bia. Daerah sekitar Sungai Mekong subur dan padat penduduknya. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Jadi Sungai Mekong itu melewati Vietnam, Kamboja, serta Laos. Kondisi sosial dari negara Laos letak di pedalaman terisolir 60 tahun di bawah kolonial negara Prancis. Bentuk negara republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. Laos termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Rakyatnya hidup di sektor pertanian, menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Bahasa resminya Lao, agama mayoritas Buddha, serta agama Theravada yang mempengaruhi kekuatan budaya Laos. Musik Laos didominasi oleh alat musik nasionalnya yang disebut KN. Pemerintah Laos adalah salah satu dari sekian negara komunis. Jadi selain Vietnam, negara Laos ini juga merupakan negara komunis. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Demikian gambar dari bendera Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahan adalah kerajaan dengan kepala negara sultan, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Bandar Seri Begawan dengan lagu kebangsaan pujian untuk sultan. Penampakan alam utama. Brunei Darussalam terdiri dari dua wilayah yang terpisah, bagian barat dan timur yang dikelilingi wilayah Malaysia. Iklim tropik mempunyai dua musim, hujan turun sepanjang tahun. Sungai Baram, jalur perairan penting Sungai Baliat adalah sungai terpanjang. Kemudian letak astronomisnya seperti 4 derajat LU sampai 5 derajat LU dan 119 bujur timur sampai 115 bujur timur dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Jadi Brunei Darussalam ini terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah kondisi sosial dari negara Brunei. Suku bangsa mayoritas Melayu dan Cina dengan bahasa resmi bahasa Melayu serta bahasa Inggris. Agama adalah agama Islam merupakan agama resmi. Selain itu ada Buddha dan Kristen. Jumlah penduduknya yang paling sedikit di Asia Tenggara, terdiri dari 2/3 ras Melayu, tetapi etnik Tionghoa meskipun minoritas menguasai perekonomian di Brunei. Jadi rasnya mayoritas Melayu, tetapi orang Cina ya Tionghoa juga menguasai sektor perekonomiannya. Negara Brunei termasuk negara kaya dan maju dengan penghasilan per kapita tertinggi di Asia Tenggara dari sektor minyak dan gas, sehingga negara Brunei mendapat julukan petrodolar. Budaya Brunei sama dengan Melayu dengan pengaruh kuat dari agama Islam. Jadi Malaysia, Indonesia, Brunei itu memiliki kesamaan, merupakan negara dengan mayoritas agama Islam. Selanjutnya adalah negara Myanmar ya. Ini gambarnya Myanmar. Dengan ibu kota Naypyidaw. Bahasa resmi adalah bahasa Myanmar. Pemerintahan adalah kediktatoran militer. Keadaan alam. Luas wilayah sekitar 675.576 km persegi dengan letak astronomis 9 derajat LU sampai 29 derajat LU dan 2 derajat BT sampai 102 derajat BT. Bagian timur berbatasan dengan Thailand dan Laos, bagian selatan dengan negara Malaysia, bagian barat dengan negara India dan Bangladesh, bagian utara dengan RRC dan memiliki iklim tropis dan sebagian juga subtropis dan berangin musim. Kondisi sosial
penduduk beragam suku Burma adalah mayoritasnya. Dulu memang namanya negara Burma ya, sekarang menjadi Myanmar. Karena wilayah pegunungan berbatasan dengan Thailand kaya berkerabat dengan etnis Thai, jadi memiliki kesamaan suku ya, etnis dengan Thailand, yaitu suku Thai. Bahasa nasional bahasa Myanmar, agama Buddha, tradisi Theravada sama dengan di Laos tadi, dengan menganut paling banyak antara lain etnis Bamar, Karen, San, Sainin, Arakan, dan Tiongkok. Agama lain yang terdapat di Myanmar yaitu Buddha, Kristen, Islam, serta animisme, Hindu, dan yang tidak beragama. Negara yang ke-11 ya, yang ada di negara Asia Tenggara adalah Timor Leste. Kita tahu bahwa negara Timor Leste merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Akhirnya negara ini memisahkan diri dan keluar dari Indonesia menjadi negara Timor Leste. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, dengan ibu kota Dili. Penampakan alam utama. Timor Leste terdiri dari dua wilayah yang sebagian wilayahnya terdapat di Nusa Tenggara Timur. Jadi letaknya adalah sebelah dari Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 15.007 km persegi. Beriklim tropis, mempunyai dua musim, hujan dan kemarau. Gunung tertinggi Gunung Ramelau dengan letak astronomis 123 derajat sampai 127 derajat bujur timur serta 8 dan 10 derajat lintang selatan. Batas wilayah sebelah timur dengan Selat Maluku, sebelah selatan dengan Laut Timur, sebelah barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sebelah utara dengan Selat Wetar dan Selat Ombai. Keadaan sosial di negara Timor Leste, penduduk merupakan campuran dari suku bangsa Melayu dan Papua dengan bahasa Tetun, Portugis, Inggris, dan Indonesia, karena awalnya juga merupakan bagian dari Indonesia. Sedangkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantara. Agama mayoritas Katolik yaitu Protestan, selain itu ada Islam, Buddha, Hindu, dan kepercayaan. Negara Timor Leste disebut dengan Republik Demokratik Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari negara Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Tetapi pada tanggal 19 Oktober 1999, provinsi ini melepaskan diri dari Indonesia. Dan adalah negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Ada 11 negara yang telah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan. Negara-negara di Asia Tenggara akhirnya membentuk satu perhimpunan, satu organisasi yang dinamakan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dengan logo seperti tampak pada gambar ya, dengan sebuah lingkaran dengan bulir padi yang terikat dengan tulisan ASEAN di bawahnya. Organisasi ini beranggotakan semua negara Asia Tenggara kecuali Timor Leste. Organisasi ini berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok diprakarsai oleh 5 tokoh, yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, serta Narcisco Ramos dari Filipina. Kelima tokoh inilah merupakan pemrakarsa atau pendiri berdirinya ASEAN atau organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, demikian anak-anak ya, sekilas tentang beberapa negara yang berada di Asia Tenggara. Untuk materi-materi berikutnya itu lebih baik
kita mempelajari tentang negara-negara ASEAN di bidangnya, baik itu bidang ekonomi, bidang politik, sosial, dan sebagainya. Ini anak, sebagai bahan latihan kalian, kerjakan soal di buku Bunda Ceria ya, Bunda Ceria tematik di pembelajaran 1 halaman 5, kemudian buku Bunda Ceria juga tematik pembelajaran kelima halaman 9. Tuliskan jawabannya saja di lembaran kertas. Demikian anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi telah selesai. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ustazah mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.